Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, hingga kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Di kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan sedikit materi tentang Al-Quran sebagai ajaran pertama umat Islam. Pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari Qura'a yang berarti mengumpulkan dan menghimpun. Secara etimologis dari kata Griana dari bahasa Suriah yang berarti bacaan suci, bagian dari kitab suci yang dibacakan dalam ritual keagamaan, dan dengan kata Mikro bahasa Ibrani yang berarti pembacaan suatu kisah kitab suci. Secara terminologis, Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pokok-pokok kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama, ada akidah. Akidah adalah sistem keyakinan tentang keimanan seseorang dengan menempatkan Allah sebagai satu-satunya sentral, asal atau rujukan, dan tujuan. Pokok akidah atau keimanan tersebut adalah: yang pertama adalah keesaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta dan sifat-sifatnya, terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4, dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Adanya malaikat, rasul, dan kitab Allah terdapat dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 135. Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dan surat Al-Anbiya ayat 107. Al-Quran sebagai sumber kebenaran yang tidak diragukan terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dan dalam surat Al-Fussilat ayat 41-42. Adanya hari kiamat, yaitu hari di mana manusia dihidupkan kembali dan mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya selama berada di dunia. Yang kedua, ada ibadah. Ibadah artinya menghamba dan mengabdi. Ibadah adalah tata cara hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Berbagai bentuk ibadah diantaranya salat, terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 103. Yang kedua, saum atau puasa, terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Zakat terdapat dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 103. Haji terdapat dalam firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 27. Yang ketiga, ada muamalah. Muamalah adalah tata cara hubungan antara manusia dengan manusia. Al-Quran menentukan beberapa aturan dalam bermuamalah agar tidak terjadi persengketaan dan percecokan. Yang keempat, ada akhlak. Akhlak adalah pola perilaku manusia, baik yang lahir maupun batin. Al-Quran mengajarkan agar manusia memiliki dan melaksanakan akhlak yang baik. Yang kelima, terdapat hukum. Hukum merupakan salah satu isi pokok ajaran Al-Quran yang berisi tentang larangan-larangan seperti meminum arak, main judi, menyembah berhala, dan mengundi nasib. Semua termasuk perbuatan setan.
yang tujuannya adalah untuk memberikan pedoman kepada manusia agar kehidupannya yang adil, damai, aman, tentram, dan sejahtera. Kisah umat-umat terdahulu di dalam Al-Quran juga berisi banyak kisah. Kisah diantaranya adalah kisah para nabi dan rasul, kisah hari kiamat, dan kisah-kisah orang-orang yang terdahulu, seperti kisah orang-orang yang mengalami kehinaan akibat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kisah orang-orang yang mendapatkan kejayaan dan kemuliaan di sisi Allah karena ketaatan dan keimanannya kepada Allah. Yang ketujuh, dasar-dasar ilmu pengetahuan tentang alam semesta. Al-Quran meliputi juga keterangan-keterangan tentang kejadian alam yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nabi bermukim di Mekah, yaitu 12 tahun, 5 bulan, 13 hari, yakni 17 Ramadan tahun 41 dari milad sampai awal Rabiul Awal tahun 54 dari milad. Sehingga jumlah ayat Makkiyah meliputi 19/30 dari isi Al-Quran yang terdiri dari 86 surat. Sedangkan saat di Madinah selama 9 tahun, 9 bulan, dan 9 hari, yakni dari permulaan Rabiul Awal tahun 45 dari milad Nabi, sehingga 9 Zulhijjah tahun 63 dari milad Nabi, atau tahun 10 Hijriah, sehingga jumlah ayat Madaniyah meliputi 11/30 dari isi Al-Quran, terdiri dari 28 surat. Al-Quran berdasarkan panjang pendeknya ayat. Bila ditinjau dari segi panjang pendeknya Al-Quran terbagi kepada 4 kategori, yaitu As-Sabut Tiwal, yaitu 7 surat panjang, yaitu Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-A'raf, Al-An'am, Al-Maidah, dan Yunus. Al-Mi'un, yaitu surat-surat yang berisi kira-kira 100 ayat lebih. Al-Matsani maksudnya adalah surat-surat yang berisi kurang dari 100 ayat, dan Al-Mufassal adalah surat-surat pendek. Al-Quran berdasarkan pembagian juz. Bila ditinjau dari pembagian juz, Al-Quran terbagi menjadi 30 juz yang tersebar dalam 114 surat tersebut. Setiap juz memiliki kadar panjang yang hampir sama. Pembagian Al-Quran menjadi 30 juz untuk memudahkan mereka yang ingin menuntaskan bacaan Al-Quran dalam 30 hari. Al-Quran sebagai wahyu terakhir. Jumhur ulama sepakat bahwa berdasarkan pembagian surat, Al-Quran terdiri dari 114 surat. Berdasarkan turunnya Al-Quran dari awal sampai akhir, maka sempurnalah penurunan Al-Quran oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menandakan pula bahwa Al-Quran sebagai wahyu terakhir, yang berarti tidak ada surat lagi setelah penyempurnaan wahyu Al-Quran. Kemujizatan Al-Quran. Pengertian mujizat. Mujizat adalah kejadian peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia, sesuai dengan KBBI. Sementara dalam struktur bahasa Arab, mujizat berasal dari kata ajaza, yang berarti menjadikan lemah atau tidak berkuasa. Mujizat ini hanya diberikan kepada nabi-nabi untuk menguatkan kenabian dan kerasulannya, dan agama yang dibawanya bukanlah buatan sendiri tapi benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, mujizat dapat dibagi dalam 2 bagian pokok, yaitu mujizat yang bersifat material indrawi, lagi tidak kekal, dan mujizat imaterial logis, lagi dapat dibuktikan sepanjang masa. Kemujizatan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW tergolong mujizat jenis pertama. Mujizat
mujizat mereka bersifat material dan indrawi, dalam arti keluar biasaan tersebut dapat dilihat atau dicapai langsung lewat indera oleh masyarakat tempat Nabi tersebut menyampaikan risalahnya. Berbeda dengan mujizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sifatnya imaterial dan not indrawi, namun dapat difahami oleh akal. Oleh karena itu, mujizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatur oleh suatu tempat atau masa tertentu. Mujizat Al-Quran dapat dicapai oleh setiap orang yang menggunakan akalnya dimanapun dan kapanpun. Aspek kemujizatan Al-Quran. Al-Quran kemujizatan dapat ditinjau dari segi bahasa dan isinya. Sementara ini di tahun 2001 menyebutkan bahwa kemujizatan Al-Quran dapat dilihat dari aspek lugawi, ilmi, dan syar'i. Dengan kata lain, bahwa kemujizatan Al-Quran itu terlihat dari aspek bahasa, yaitu keindahan bahasa dan ketelitian redaksi-redaksinya, aspek pemberitahuan gaibnya, dan aspek isyarat ilmiahnya. Keautentikan Al-Quran. Al-Quranul Karim memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat. Salah satu di antaranya adalah bahwa ia merupakan kitab yang keautentikannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia adalah satu-satunya kitab yang selalu dipelihara. Seperti yang tercantum di dalam surat Al-Hijr ayat 9, yang artinya, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah pemelihara-pemeliharanya. Adab membaca Al-Quran. Yang pertama, membersihkan mulut dengan siwak atau lainnya. Yang kedua, diutamakan dalam keadaan suci. Yang ketiga, membaca Al-Quran disunahkan di tempat yang bersih dan terpilih. Yang keempat, diutamakan bagi pembaca Al-Quran di luar sholat supaya menghadap kiblat. Yang kelima, jika hendak memulai membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Yang keenam, orang yang membaca Al-Quran hendaklah selalu membaca bismillah. Yang ketujuh, pada awal setiap surat kecuali surat Al-Baqarah. Dengan adanya pemaparan bahwa Al-Quran merupakan sumber ajaran pertama agama Islam, maka kita senantiasa memahami dan mengamalkan Al-Quran, karena Al-Quran merupakan jalan yang dapat membimbing dan menjamin kebahagiaan manusia. Adapun cara memahami dan mengamalkan Al-Quran, pertama dengan mengimani Al-Quran, bahwa Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Setelah itu, mempelajari Al-Quran dengan cara mendengarkan atau menyimak Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena kekurangan murni dari saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.